saya sampaikan. Kalau kemarin penjenengan di kelas disampaikan labbaik umrotan, tidak pakai Allah ya. Boleh, ada yang boleh. Tapi nanti kalau jenengan dapat buku dari Departemen Agama, labbaik Allahumma umrotan. Dua niat ini termasuk salah satunya umroh dan haji ini niat harus diucapkan. Jadi tidak boleh. Jadi harus diucapkan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi saya review dulu. Tadi ya kita sudah sampai di Madinah ya. Kita dianggap ini gelombang 1. Gelombang 1 itu penerbangan 1 sampai 60. Ya, itu nanti masuknya Madinah dulu. Ini kita memakai seperti itu. Masuk Madinah dulu, sudah sekiranya cukup. Di Madinah biasanya sampai 40 kali rakaat, ada 40 kali sholat ya. Itu biasanya terus dibawa ke Mekah. Nah, ini dalam perjalanan ke Mekah itu nanti mikot kita di Bir Ali. Bir Ali tadi sudah digambarkan di masjidnya IPHI. Ya. Niatnya di sini karena apa? Rasulullah pada waktu niat, Rasulullah melaksanakan di atas ontanya, onta kita. Bis gitu ya. Ini gambarannya seperti itu. Nah, setelah kita niat labbaik Allahumma umrotan, monggo ya. Labbaik umrotan, monggo. Ayo kita niat ulang lagi ya. Labbaik Allahumma umrotan. Oke ya. Kemudian seperti itu diikutilah kita bertalbiyah. Mari kita bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dua kali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke. Pada saat dalam perjalanan ibu bapak jangan malah ngerumpi ya. Kemumpung jejer bapak cerita koncoku ki lho Pak tak ceritani. Nah, nanti jawabnya apa Pak kemarin? Dia apa kemarin tak ajari? Hah? Adam. Wah, alhamdulillah. Adam, ya betul. Iya. Jangan ya. Di saat kita perjalanan ini sebanyak-banyak kita membaca talbiyah, kemudian bisa diselingi sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan pakai sayyidina monggo, enggak pakai sayyidina monggo. Jangan ngundang saya Umi, boleh? Ibu Umi, oh boleh, monggo, terserah. Gitu aja, wes, nggak usah dimasalahkan ya. Sayyidina itu apa namanya? Bapak, Tuan, Sayyid itu. Jadi Sayyidina itu artinya begitu. Lanjutan monggo, Mat Muhammad, ya monggo. Umi, ya monggo. Terserah ya. Nah, sepanjang jalan kita bertalbiyah. Hati-hati karena sudah berucap seperti ini maka larangan ihram itu sudah terkena. Ya, hati-hati sekali. Ibu tidak boleh pakai masker. Nah, itu yang pakai masker tidak boleh ya. Ya, nah ini latihan ya. Nanti di sana nggak ada istilahnya flu dan tidak flu ya. Kecuali dokter bilang, ibu kena TBC, bu harus pakai masker. Kalau nggak nanti ketularan temennya TBC. Nah itu baru. Tapi kalau sekedar flu itu sudah nggak. Di sana biasa, flu itu biasa ya. Nah itu. Kemudian larangan-larangan ihram yang selanjutnya antara lain yang paling berat di dalam perjalanan ini apa? Kukur-kukur. Iya, gatel. Kalau udah gini ngongkok itu bu, berarti rambutnya jadi brodol. Nek wis brodol berarti sengaja rambutnya nih ngoten niku. Nah itu tidak boleh. Ya, makanya harus keramas pakai sampo kalau mau berangkat begini nih.
biar kalau gatel cuma tuk 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 tok wis gatel cukup ya. Terus wudunya yo yang bener. Baiknya tadi itu kalau kita masih punya wudunya kan di Madinah ya. Maaf ya, ini tambahan lo ya. Wudunya kan di Madinah ya. Jadi kita itu nanti di Bir Ali itu ndak uyak-uyakan wudu gitu loh. Kita langsung begitu datang kita masuk masjid. Laki sendiri, perempuan sendiri. Masjidnya Bir Ali seperti itu ya. Kalau nanti kita uyak-uyakan wudu repot. Sholat, wudhu dulu saya punya, langsung sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Itu tidak disebutkan sama sekali. Jangan mau sholat tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid itu apa ya? Tahiyatul masjid itu kan penghargaan kepada masjid. Itu nanti kan diangkat ya. Dulu kan dia bersaksi, hambamu ini ya Allah pernah sholat di rumahku. Ya artinya di masjid itu, dia bersaksi masjid itu gitu loh. Nah makanya wallahu a'lam bishawab, karena itu tidak ada apa yang menjadi keharusan. Sholat itu kadang-kadang pun mereka sholat begini, tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, kemudian dia sholat lagi sholat ikhram itu. Kadang-kadang ada yang begitu, makanya monggo lah. Ya, itu saya sampaikan supaya jenengan nanti sholatnya apa gitu loh. Jangan rasa geger, rasa berbantah-bantahan, maksud saya begitu. Iya, kalau Mang Rasulullah melaksanakan 2 rakaat. Tapi ada orang bilang 2 rakaat itu kan yang dilaksanakan Rasulullah, ada pendapatnya seperti itu. Nah, tahiyatul masjidnya gimana? Nah itu ada yang menjalankan sok-sok 4 gitu loh ya, monggo lah. Wes rasa dipermasalah kayak gitu ya. Monggo, itu tergantung jenengan kemantapan sendiri-sendiri. Belajar di sana, belajar di sini dibandingkan sendiri. Aku mantep yang ini, udah gitu aja titik. Ya, lah terus setelah itu ibu kita tadi ya setelah diberi sholat 2 rakaat, kita terus niatnya di atas ini. Terus kita banyak bertalbiyah. Ya, bertalbiyah sholawat. Oh, enggak usah cerita, rasa ngerumpi. Kalau jenengan ngantuk lah, malah lebih baik. Iyalah, nggak apa-apa. Nanti kan itu sudah tidak ada sholat lagi. Nanti kan kita ini biasanya akan jamak takhir. Nah ini yang paling berat di perjalanan sepanjang 460 km. Di perjalanan ini yang dicari seusia-usia kita ini bukan golek panganan, apa golek ngombe, sing digoleki mesti takoke toilete ning ngono. Ya toh? Nah kalau begitu golek toilet. Harus ingat itu bahaya. Karena apa? Semua aurat kita itu dalam keadaan berikhram kita harus tertutup. Kalau bapak nggak sulit sekali karena cuma dari pusar sampai ke lutut. Kalau ibu semua tertutup ya. Makanya kemarin sudah saya sampaikan kaos kaki apa yang patut untuk perjalanan persiapkan. Kemudian yang ini yang mantap dengan tutup tangan, dari tadi harus sudah pakai tutup tangan. Ya, itu caranya begitu. Terus itu pun nanti keluar dari kamar mandi semuanya sudah harus ready. Dengan berumroh keluar kamar mandi loh ya. Makanya kaos kakinya kalau kaos kaki biasa sempoyongan. Kita ini udah sepuh, ora iso maneh, sikile siji diangkat siji kayak kaos kaki udah ndak bisa lagi. Saya aja ndak bisa apalagi jenengan. Ya. Wah, gak olahraga ora iso kok. Lah itu. Makanya begitu, makanya beli yang begitu. Ya gini itu persiapannya gini penting sekali. Nah terus nanti di dalam ini ada bahaya yang kedua apa? Bahaya tatkala kita sampai di hotel. Sampai di nanti sana. Kenapa? Karena kepengen pipi saya wis diempet banget. Brut langsung kudungnya dibuka. Wel, harus ada wel melayu nih kamar mandi. Bahaya ini, tidak boleh. Sama, walaupun itu sama-sama perempuan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah membuka aurat di saat menjenengan dalam keadaan berikhram. Coba jenengan bisa bayangkan, haji itu 3 hari loh. Apa enggak? Harus ekstra hati-hati. Kalau umroh itu kan enggak setengah hari, haji 3 hari Bu. Nah ini harus kita betul-betul berlatih betul. Makanya itu semuanya sudah trik-trik kemana apa ya, tip-tip apa yang begini-begini sudah saya sampaikan. Ada permasalahan di sana sudah saya sampaikan semua. Makanya itu menjadi pelajaran yang biasanya jarang dikupas. Yang dikupas itu pelajaran tawaf, sa'i, tahalul kan begitu. Tapi yang kecil-kecil begitu itu enggak diperhatikan. Karena apa? Karena ini seperti itu jarang orang memperhatikan. Itu ya, makanya ini jenengan yang harus hati-hati. Diingat-ingat larangan ihram untuk perempuan itu apa gitu.
Jadi nanti pas di hotel langsung prut. Biasanya nanti saya itu terus ngintek ning gone kamar-kamar itu. Sopo sing muda, kaos kaki copot ning dhuwur tempat tidur. Banyak lah kan gitu. Iya. Nah, kita ini betul-betul latihan ini kita tanamkan kalau bisa itu di betul-betul dilaksanakan. Jadi nanti kita coba untuk aku tidak akan mencopot kaos kaki kecuali aku masuk ke kamar mandi dan keluar harus sudah tertata kembali ihram kita. Nah, nanti coba jenengan. Biasanya saya gitu terus tak foto, tak tembak di foto dulu, terus malamnya nanti dibuka karo layar. Jadi begitu. Itu evaluasi sebagai evaluasi kita. Tapi biasanya dengan saya sudah saya gitu. Nah, terus bagaimana lagi ya? Sekarang kita berpikir lagi. Itu sudah tentang syariatnya. Sekarang Ibu Bapak sekalian, apalah artinya namanya ihram? Ya, di saat penjenengan seperti ini adalah latihan kematian. Mengapa saya katakan seperti itu? Bis yang membawa kita ini adalah ambulan yang membawa ke makbarah bagi kita. Kita akan menuju keharibaan Allah. Saya tanya, saat ini Ibu Bapak masihkah berpikir tentang deposito? Emas yang sebanyak itu masih berpikir? Yang melekat pada Bapak Ibu apa saat ini? 2 lembar. Amal ibadah. Ini yang melekat. Jadi berikhram itu kita dilatih oleh Allah untuk meninggalkan segala yang kita cintai di dunia ini. Dunia bukan segala-galanya. Ini. Jadi ini pembelajaran bagi kita semua. Harta yang kita cari dengan berlelah-lelah siang malam tidak kita bawa. Anak yang kita cintai mungkin di usia senja ini kita banyak bergantung kepada anak kita, tidak kita bawa. Tidak ada yang membawa apa-apa. Ini diperlambangkan oleh Allah dengan ihram yang jenengan pakai ini adalah kesederhanaan dan itu merupakan pengganti kain kafan. Itulah tatkala kita berhadapan dengan Allah nanti. Tidak ada orang yang dengan segala kepunyaan yang dimiliki di dunia berwajah dengan di make up, tidak ada. Kepolosan inilah ditunjukkan di saat dimana pada saat kita sudah membujur kaku, kita dirawat oleh yang masih hidup untuk diantarkan kepada Allah. Tidak ada yang dikasih lipstick. Allah tidak butuh kepalsuan. Ini betul-betul, ini pembelajaran buat kita semua ihram ini. Makanya kenapa saat di sini penjenengan talbiyah, nanti kalau penjenengan hayati, penjenengan akan nangis. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Apa yang kau katakan seperti itu Bapak Ibu? Penjenengan sudah bertekad, penjenengan tidak akan menyekutukan Allah. Yang mana kemarin-kemarin mungkin kita masih berbangga, anakku direktur BNI, anakku Satpol PP, pimpinannya, semuanya dijadi kebanggaan-kebanggaan bagi kita, kehidupan dunia kita. Tapi saat ini dilucuti oleh Allah. Dengan kita bertalbiyah itu, maka Allah melucuti aku yang ada di dalam diri kita. Wes ora ana meneh saiki anakku, omahku, montorku. Semua ditinggal. Itulah gambaran saat kita ini akan menghadap kepada Allah. Keharibaan Allah itu seperti ini. Tidak ada fungsinya bagi kita apa-apa kecuali amal ibadah. Makanya diharapkan dengan haji yang mabrur itu ada satu perubahan perilaku. Untuk ke depan, mari kita bersama-sama kita belajar menyempurnakan Islam kita. Kita berserah kepada Allah. Karena Allah tidak mau diadu. Diduakan tuh tidak mau. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku tidak akan menyekutukanmu ya Allah. Artinya dengan saya katakan tadi, segala dengan apa yang ada di dunia. Innal hamda, segala puji itu hanya miliknya Allah.
tidak ada yang berhak dipuji. Makanya ibu mohon maaf, saya pernah mendapatkan pembelajaran. Puji itu, segala puji bagi Allah itu, sampai kalau kita ini ada yang orang Jawa mengatakan ngelem, jangan terus merasa berbangga diri. Wah, kowe berhasil tenan bu, tenan wis pokoke kapar kotop. Bu, jangan berbangga diri Bapak. Kembalikan, puji itu hanya kepada Allah. Maka langsung, ya Allah, kembalikan dengan kata-kata Subhanallah, ya Allah, Maha suci Engkau. Kembalikan kepada Allah, kembali. Janganlah kita itu senang menerima pujian, karena pujian itu akan membuat diri kita menjadi ria, sombong dengan amal-amal kita. Kalau amal baik dengan rasa sombong sudah rusak semua, tidak ada artinya apa-apa. Makanya pujian-pujian itu hanya punyanya Allah. Kalau kita dipuji, kembalikan. Kita langsung berzikir Subhanallah, alhamdulillah, monggo lah. Yang penting kembalikan kepada Allah. Itu innal hamda wan ni'mata, segala nikmat yang kudapatkan ini, aku berhaji ini, tidak ada lain adalah nikmat dari Allah. Sekalipun jenang Cina kajine anak basing bayari anaknya, iya, tapi tetap ini kalau tidak Allah yang memanggil, tidak. Karena haji ini bu, Masya Allah Bapak, betul Bapak, pahalanya itu kalau kita betul-betul bisa menanamkan apa yang ilmu-ilmu kita ini, Masya Allah, pulang itu jenengan wis borong pahala. Betul bu, betul sekali ya. Segala nikmat itu hanya dari Allah. Jangan bilang lah iki wong sing nukokke anakku, balah wong sing nukokke wae. Kalau Allah tidak menggerakkan hati anaknya, tidak akan bisa. Makanya nikmat itu yang kau rasakan itu adalah nikmatnya dari Allah. Bagaimana jangan bisa seperti itu? Makanya yang ada di dalam diri kita, mari di usia-usia kita yang sekarang ini, syukurilah. Saya pernah ngaji dibilang begini, kalau kamu itu banyak terlalu menuntut kepada Allah, wong kowe wae urung iso nyukuri kok. Sudah bisa kita nyukuri dengan kesehatan kita, alhamdulillah. Dengan keislaman kita, alhamdulillah ya Allah. Karena apa? Ini sudah nikmat Allah yang tiada tara. Dengan kita itu sudah beragama Islam, itulah miftahul jannah, itu sudah kita pegang. Karena semua amalan-amalan kita kalau itu dilandasi dengan mencari keridhaan Allah menjadi amal. Beda dengan orang yang tidak Islam. Ini harus kita syukuri. Nikmat Islam yang kita peluk ini adalah satu nikmat yang luar biasa.